Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan selesaikan materi tentang sterilisasi. Minggu lalu sebenarnya sudah hampir semua disampaikan oleh Pak Chandra ya. Jadi hari ini mungkin saya akan mereview sedikit. Kemudian nanti ada beberapa video terkait proses sterilisasi yang umum dilakukan atau beberapa dasar proses sterilisasi dari beberapa alat. Oke, bentar. Nah, pertama terkait sterilisasi udara. Jadi karena kebutuhan udara untuk bioreaktor ini cukup banyak, kemudian udara itu secara umum ya karena volumenya banyak, kemudian karena dia densitasnya sangat kecil, ukuran partikel-partikelnya juga kecil. Jadi kalau disterilisasi dengan model sterilisasi yang sama untuk medium cair, ini akan sangat boros energi ya. Jadi untuk udara umumnya dilakukan proses sterilisasinya umumnya dilakukan dengan proses filtrasi dengan menggunakan filter. Nah, ini ada satu video terkait bagaimana mekanisme kerja filter. Jadi sebenarnya ya. Jadi proses filtrasi itu sebenarnya tidak hanya surface filtration saja ya. Jadi mungkin yang Anda pahami selama ini kalau prinsip kerja filtrasi itu hanya pemisahan berdasarkan ukuran pori. Jadi ini tidak salah, tapi untuk proses filtrasi udara, prosesnya sebetulnya tidak hanya surface filtration, tapi juga menggunakan proses deep filtration. Jadi kalau deep filtration, ini ada selain ukuran pori, juga ada beberapa kombinasi mekanisme yang bisa diterapkan sehingga nanti partikel-partikel ataupun kontaminan yang ada di udara ini bisa tertahan di filter. Jadi kita akan lihat seperti apa proses yang terjadi di dalam filter, khususnya yang sifatnya deep filtration. Compressed air contains contaminants such as dust and oil aerosol. This contamination is caused by intake air impurities, installation contaminants, and by the lubrication of the compressor element. In order to remove these particles from the airstream, one or more filters are installed after the compressor. Inside these filters, there are a number of glass fiber layers. These consist of very thin fibers, distributed randomly and oriented in all directions. But how does filtration work? It's often thought that our filters work as sieves, whereby the particles are larger than the pores of the filtration medium and are retained at the filter media surface. This is a misconception. Oil aerosol and dust particles in compressed air are much smaller than the media pores, so sieving does not occur. Instead, 3 different filtration mechanisms are at work. Each of these mechanisms is responsible for capturing particles of a particular size. The first mechanism is inertial impaction. The unclean air flows through the filter media, but the heavier particles don't follow the gas flow streamlines because of their large inertia. Instead, they travel along a straight path until they collide with a fiber and are thus removed from the air. Impaction becomes more important with increasing particle size. The second mechanism is called interception and involves particles of a somewhat smaller size. These are particles that are light enough to follow the streamline. But when the radius of the particle is larger than the distance between the streamline and the edge of the fiber, the particle hits the fiber.
It gets stuck there and is thus removed from the air. Interception gains importance with increasing particle size. The third mechanism is diffusion, and this takes care of the smallest particles. These small particles do not strictly follow the streamlines. They move randomly due to collisions with gas molecules. We call this Brownian motion. Because of this erratic movement, they're bound to collide with a fibre. The smaller the particle is, the higher its freedom of movement, and therefore the higher the probability that it will encounter a fibre. Capture by diffusion becomes more important with decreasing particle size. The total filter efficiency is the result of the combination of these three filtration mechanisms. Oke, jadi itu tadi prinsip-prinsip yang dilakukan di dalam proses deep filtration. Jadi seperti yang sudah disampaikan di video, sistemnya bukan karena ukuran saja terus dia ditahan gitu ya, bukan sieving, tapi tadi ada apa? Ada impaction. Impaction itu untuk partikel yang bergerak, dia akan mengalami tumbukan dengan si fiber, sehingga nanti dia akan tertahan di fiber. Kemudian interception, jadi interception juga mirip dengan impaction ya, jadi dia bergerak, hanya tadi bedanya ada di arah gerakannya. Nanti semakin besar baik impaction maupun interception, semakin besar ukuran partikelnya, maka proses filtrasinya akan menjadi semakin baik. Sementara untuk partikel yang lebih kecil, itu mekanisme gerakannya itu lebih seperti diffusion. Jadi dia akan bergerak, kemudian karena ukuran partikelnya kecil, dia akan tabrakan dengan molekul gas. Sehingga ketika terjadi tabrakan, dia akan tertahan di jaringan si fiber tadi, dan dia akan tersaring. Oke, dari proses filtrasi, ada yang mau ditanyakan? Jadi itu yang proses deep filtration, yang alatnya lebih ke seperti ini. Jadi yang model seperti ini adalah prosesnya adalah deep filtration. Kalau yang membran filter, yang seperti gambar yang dua yang di sebelah kanan, itu prinsipnya adalah sieving atau berdasarkan ukuran pori. Oke, itu adalah untuk udara atau gas, ya, untuk sterilisasi udara ataupun gas. Kemudian kalau sterilisasi medium cair, ini biasanya dilakukan dengan alat yang namanya autoclave. Kalau yang kecil sekali, bentuk autoclave-nya seperti ini. Ini mirip panci presto ya, jadi intinya di dalamnya ada cairan, kemudian ada air maksud saya, kemudian si medium cair yang mau disterilisasi itu dimasukkan ke dalam autoclave. Kemudian nanti autoclave-nya dinaikkan tekanannya sehingga nanti si cairan itu akan berubah menjadi steam. Atau kalau bentuk ada ya di sini ya, sebentar. Kalian sudah pernah ada yang menggunakan autoclave? Belum, Pak. Belum, Pak, belum pernah. Belum ya. Kalau gitu ada satu video lagi terkait penggunaan autoclave. Jadi kalau yang skala besarnya itu seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi bentuknya ya lebih gede gitu ya. Nanti alat-alat dan cairan yang mau disterilisasi dimasukkan ke sini. Tapi kalau yang untuk skala lab itu bentuknya sebetulnya mirip mesin cuci yang bukan atas gitu ya. Jadi nanti di bagian bawah itu diisi air untuk steamnya, nanti di atasnya kita taruh medium cair yang sudah kita masukkan ke wadah tertentu. Nah,
Would you want a surgeon to use a scalpel that has bacteria growing on it? Of course not. Surgical instruments must be sterilized. That means no living organisms are present. There are lots of products that need to be sterilized: pharmaceuticals, equipment, solutions, medical waste, even tattoo needles. If bacteria, fungi, or viruses are present, the result could be deadly. So how do we sterilize materials in the lab? We use a device called an autoclave. Basically, an autoclave is a powerful pressure cooker that uses heat, steam, and pressure to destroy microorganisms. First, we'll sterilize a solution using the slow exhaust cycle, and second, we'll sterilize some empty bottles using fast exhaust. We need to sterilize this flask containing an agar bacterial media. Cover the top with foil and place a piece of autoclave tape over the foil. Autoclave tape looks like regular masking tape. The difference is that it has a special ink that causes black diagonal lines to appear when exposed to high temperature. Turn on the power and make sure the drain valve is closed. Add deionized water to the level indicator line. Place the flask of culture media into the basket. Insert the basket, close the lid, and turn the handle to create an airtight seal. Use the control panel to set the mode to sterilize, the temperature to 121 degrees Celsius, and the pressure to 15 psi. The slow exhaust mode prevents the liquid from boiling over and out of the flask. Run the autoclave for at least 15 minutes. While it's running, enter the date and time and the operation details in the log and initial. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door wearing heat-resistant gloves. The black lines are visible on the autoclave tape, indicating that the proper temperature was reached. Once the culture media has cooled to about 45 degrees Celsius, it's ready to be poured into Petri dishes. Now let's run a second autoclave cycle, this time using the fast exhaust to sterilize some empty bottles. Tighten the cap, but then loosen it about halfway. Place the autoclave tape over the lid and put the bottles into the basket. Set the autoclave to 121 degrees Celsius, 15 psi, and a 20-minute runtime. Select the fast exhaust mode. Complete and initial the log. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, slowly open the door and remove the basket. The black lines are visible on the tape, indicating that the proper temperature was reached. The autoclave is now ready for another run. Remember, slow exhaust is for liquids and medical waste. Fast exhaust is for empty glassware and instruments. Now you're ready to go to the lab and use an autoclave. Oke, itu tadi visualisasi dari alat yang namanya autoclave ya. Jadi bentuknya tadi kalian sudah bisa lihat seperti mesin cuci, ada bukaannya ya, walaupun yang ada di lab kita itu bukan yang dibuka seperti diputer, tapi ada handle-nya. Kemudian di bagian bawah tadi ada diisi air gitu ya. Jadi di sini itu adalah isinya adalah air. Kemudian ada keranjang yang tadi. Nah, keranjang ini nanti kalian isi dengan medium cair, diwadahi tentunya, kemudian ditutup, kemudian dikasih identifikasi. Ya kalau umumnya di lab itu dikasih seperti yang tadi ya, double tip, tapi ada yang garis-garisnya. Itu nanti kalau sudah dipanasin, garisnya berubah menjadi warna hitam untuk membedakan wadah ini sudah disterilisasi atau belum. Atau kalau misalnya mau mensterilisasi wadahnya saja, ya tadi ya, kalau kayak botol itu harus ditutup, kemudian harus agak direnggangkan biar nanti nggak pecah tutupnya karena tekanan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi tekanannya itu biasanya di 3 bar, kemudian pada 121 derajat Celcius. Itu untuk medium cair skala lab. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, nanti kalau kalian ada waktunya untuk laboratorium untuk dasar-dasar bioproses, nanti akan diperkenalkan dengan
autoclave ini. Oke, kemarin apa lagi ya? Nah, sebelum kehitungan, oke, kalau yang sterilisasi, nah, jadi kalau untuk fermentornya, jadi kan yang disterilisasi itu ada medium, ada udara, kemudian ada peralatan, dan tentunya ada fermentornya. Nah, kalau fermentornya adalah fermentor yang kecil itu berarti yang skala lab ya, yang seperti ini kita punya di lab. Jadi ini fermentornya, ini adalah kontrolernya. Nah, kalau fermentornya ukuran seperti ini bisa seperti wadah dan medium tadi. Anda bisa masukkan medium ke dalam fermentor, kemudian fermentornya ditutup, kemudian di skrup gitu ya, ujung-ujung yang ada lubangnya itu dikasih seal biasanya, dikasih kapas, kemudian diikat, dikasih aluminium foil, terus masuk ke dalam autoclave. Seperti itu, karena dia kecil. Nah, kalau di industri, ukuran fermentor kan cukup besar ya. Jadi kalau untuk ukuran fermentor yang cukup besar, ini biasanya dilakukan proses yang namanya, masih ingat apa? Sterilisasi di untuk fermentor yang ukuran besar. Kemarin disampaikan nggak sama Pak Chandra? Ada proses yang namanya apa? Halo? Muas, ada Muas nggak? Ada Pak, tapi maaf saya juga kayaknya belum dengar. Kemarin disampaikan nggak? Ada proses yang namanya cleaning in place. Jadi kan karena atau CIP. Jadi karena si alat fermentor ini ukurannya besar, maka tidak mungkin kan fermentornya masuk autoclave. Jadi yang dilakukan adalah proses CIP. Nah, CIP itu seperti apa? Sebetulnya macam-macam ya. Ada yang prosesnya dilakukan secara manual. Jadi orangnya masuk ke dalam reaktor, jadi memang ada openingnya kan ya, kemudian dibersihin secara manual, kemudian dibersihinnya pakai apa? Itu biasanya antara menggunakan steam ya, steam. Tapi sebelum steam biasanya ada cleaning agent. Cleaning agent itu bisa pakai deterjen atau asam atau basah, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada satu video lagi terkait proses CIP. Sebentar. Nah, biasanya proses CIP ini ada, yang ini bukan reaktornya ya, jadi ini adalah tangki untuk menghasilkan steam. Jadi biasanya prosesnya si reaktornya yang nanti ada di sebelah kiri itu tidak langsung dibilas dengan steam. Nah, biasanya dia akan digunakan atau akan dibilas dengan di sini istilahnya adalah recovered water. Recovered water adalah air dari proses pembersihan yang terakhir dari siklus sebelumnya. Ya, jadi memang reaktornya, nah ini adalah reaktornya. Reaktornya itu dilengkapi dengan sistem untuk pembersihan. Plus karena dia dilengkapi pengaduk ya, jadi sekalian dengan pengadukannya.
Nah, di sini proses pembersihan setelah dibilas sekali dengan air itu adalah dengan menggunakan cleaning agent-nya deterjen. Nah, makanya kalau reaktor yang besar, umumnya kan sudah disebutkan ya, mestinya bahannya adalah menggunakan stainless steel. Karena dia licin, jadi gampang untuk dibersihkan. Karena proses pembersihannya harus otomatis. Oke, seperti biasa ya, setelah dibersihkan dia dibilas. Nah, yang kedua, kalau di sini adalah menggunakan disinfektan. Biasanya menggunakan berbahan dasar klorin ya, atau kaporit. Tadi Anda lihat ya bahwa di antara proses pembersihan ini dibilas sekali, kemudian dibilas lagi dengan air bertemperatur 85 derajat. Oke, proses cleaning in place kira-kira seperti itu ya. Walaupun tidak selalu, maksudnya apa saja yang dialirkan itu tidak selalu urutannya akan seperti itu, tapi pada umumnya menggunakan air panas atau steam, kemudian cleaning agent, kemudian asam atau basa atau disinfektan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak, mau nanya Pak. Yuk, silahkan. Kalau dari yang video tadi kan ada air yang di recovery. Itu kan air yang di Agak keras recovery. suaranya, nggak terlalu terdengar di saya. Bentar. Ini udah kedengar belum Pak? Masih pelan, ini saya nggak tahu apakah laptop saya atau... Ya, agak keras aja suaranya.
Itu di video yang tadi Heeh. air yang hasil cuci dari fermentornya di recovery itu nggak kotor, Pak? Oh, kalau yang di recovery itu hanya yang dari pembilasan terakhir. Jadi kalau kalau yang bareng sama deterjen atau bareng sama disinfektan tentunya dibuang ya. Kemudian dibuang, kemudian kan dibilas pakai steam ya, steam atau air panas 85 derajat. Nah, biasanya di akhir itu dialirkan steam lagi, terus dibilas lagi dengan air, temperatur kamar. Nah, air yang terakhir itu disimpan. Cuman air yang terakhir aja, bukan yang awal-awal. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sekarang mungkin sebelum dilanjutkan, kalian apakah masih ingat tujuan sterilisasi itu kan untuk mencegah yang namanya kontaminasi. Kontaminasi itu masuknya mikroba atau ya zat asing masuk ke dalam fermentor atau masuk ke dalam sistem yang mau Anda tumbuhkan sehingga nanti prosesnya berjalan sesuai apa yang diinginkan. Nah, kalau untuk skala lab setelah dilakukan proses sterilisasi untuk menjaga agar tidak terjadi kontaminasi, apa saja yang perlu diperhatikan atau apa yang perlu diperhatikan? Setelah kondisinya steril, pada saat percobaan atau pada saat fermentasi berjalan, Tekanannya Pak lebih besar daripada tekanan atmosfer supaya gak masuk gitu Pak udaranya. ya itu menjaga agar kondisinya Aseptik Pak. aseptik, betul. Nah, untuk fermentor Anda bisa atur tekanan di dalam fermentor itu lebih tinggi ya. Jadi tekanannya positif. Caranya bagaimana? Kalau fermentor itu biasanya otomatis dari sistem aerasinya. Jadi kalau dia diaerasi, tekanannya akan menjadi sedikit lebih tinggi daripada tekanan atmosferik. Nah, kalau untuk skala lab, ketika Anda kan akan bekerja dengan medium yang sudah steril. Kemudian Anda punya inokulum gitu ya. Misalnya Anda mau melakukan fermentasi, berarti kan Anda harus memasukkan inokulum tadi ke dalam medium. Masih ingat bagaimana cara menjaga agar kondisinya aseptis? Pakai, kalau nggak salah pakai steam juga ya Pak ya? Sebentar. Ya, bagaimana? Seingat saya waktu itu pakai, jadi ada inletnya Pak. Terus di inletnya itu ada kayak steamnya untuk menjaga aseptik. Oke, itu untuk fermentor ya. Maksudnya kalau untuk pekerjaan sehari-hari, misalnya Anda mau numbuhinnya pakai, ya kalau fermentor betul, ada aliran steamnya. Ini untuk fermentor yang besar. Kalau Anda menggunakan fermentor yang, tadi mana gambarnya? Oke, yang seperti ini Anda harus memastikan bahwa nanti ketika, kan Anda harus memastikan ya, kalau ini kan tidak ada inlet untuk steam. Misalnya Anda sudah siapkan mediumnya sudah dimasukkan ke dalam fermentor, kemudian fermentornya sudah disterilisasi, ya. Fermentor sudah disterilisasi, artinya fermentor dan mediumnya sudah steril. Tapi kan inokulumnya belum masuk nih. Nah, ketika inokulum Anda mau memasukkan inokulum ke dalam fermentor. Gimana caranya untuk menjaga agar kondisinya aseptik? Kalau skala lab, kalau skala besar, fermentornya sudah fermentor yang besar, sudah canggih, dia punya valve otomatis untuk buka tutup, mengalirkan steam, kemudian mengalirkan inokulum. Nah, kalau fermentornya skala kecil, di mana belum ada valve otomatisnya, kira-kira gimana?
biar tidak terjadi kontaminasi. Nah, ini kalau Anda misalnya udah keluar dari fermentor ya, sudah keluar dari autoclave dari fermentornya. Terus Anda mau masukin inokulumnya. Nah, kemudian Anda buka salah satu lubang di sini di udara terbuka. Masuk nggak ininya? Kontaminannya. Pas Anda memasukkan inokulum dengan membuka lubang salah satu lubang di sini di udara terbuka gitu ya, misalnya di atas meja lab gitu. Anda buka, inokulumnya dimasukkan. Kira-kira kontaminan di udara masuk nggak ke dalam fermentor? Masuk, Pak. Nah, terus gimana biar tidak masuk? Mungkin kayak ada Bunsen burner, jadi udaranya panas, Pak. Udaranya Saya gimana? pikirnya seperti itu. Sorry, bisa diulang? Oh, mungkin udaranya memang harus dipanaskan, Pak. Ya, Contohnya pakai Bunsen burner. Ya, betul. Jadi salah satu caranya ketika Anda buka lubang, salah satu lubang di port ini ya, di sini kan sebenarnya kan ada banyak lubang ya. Nah, Anda harus kerjakan di dekat api, Bunsen burner. Tujuannya apa? Untuk memanaskan udara di sekitar port tadi, biar udara kontaminannya mati. Nah, atau Anda menggunakan alat yang namanya, atau Anda bekerja menggunakan alat yang namanya biosafety cabinet. Ini sudah pernah disebutkan belum ya? Sudah, Pak. Prinsip kerjanya sudah pernah dijelaskan? Saya kok lupa. Sudah juga. Oke. Jadi opsinya adalah Anda mengerjakannya di dalam biosafety cabinet. Oke ya, masih ingat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya balik ke sini. Sekarang kita ke hitungannya ya. Jadi pada dasarnya kuantifikasi dari proses sterilisasi itu adalah dengan melihat seberapa banyak mikroba yang bisa hilang, karena Anda tidak mungkin yang bukan hilang ya, yang bisa terinaktivasi melalui proses sterilisasi. Anda tidak mungkin mematikan semua mikroba yang ada di dalam medium. Ya, jadi untuk mematikan atau menginaktivasi itu ada yang namanya parameter keberhasilan dari proses sterilisasi. Nah, proses sterilisasi sendiri, kinetika kematian dari si mikroba sendiri itu merupakan persamaan orde 1 ya. Kemarin persamaannya mana? Oke, ini. Ya, jadi dN per dt itu sama dengan KD dikalikan N, di mana sehingga kalau Anda integrasikan, maka N itu adalah menjadi fungsi KD dan N0, atau N per N0 itu adalah E pangkat, kita ada minusnya ya harusnya, minus KD, sorry ini saya buka di tablet jadi agak tidak jelas persamaannya. Oke, nah sehingga seperti ini. Ini menjadi parameter keberhasilan dari proses sterilisasi. Berapa banyak jumlah mikroba yang bisa dihilangkan, sehingga berapa banyak sisa mikroba yang masih ada dari sisi jumlah ya, relatif terhadap jumlah mikroba sebelumnya. Oke. KD sendiri itu adalah, ini kenapa hilang ya? Oke. KD itu adalah sama dengan alfa dikalikan E pangkat E0 per RT. Jadi KD itu adalah merupakan fungsi temperatur. Sehingga nanti nilai KD itu akan menjadi semakin tinggi atau semakin rendah kalau temperaturnya naik. KD naik atau turun? Naik, Pak. Naik ya. Jadi Anda salah satu cara untuk meningkatkan keberhasilan proses sterilisasi adalah dengan menaikkan temperatur. Karena dengan temperatur KD akan naik. KD ini menyatakan konstanta kematian
spesifik dari sel. Ya, satuannya seperti mu per waktu, bisa per jam, bisa per hari. Ya, KD satuannya seper waktu. Oke. Nah, ada minusnya ya. Kayaknya tadi. Oke, seperti ini. Sehingga nanti ada yang namanya tadi ya rasio N per N0. Nah, ini yang Anda tentukan. Bisa seper 10, tapi ini jarang ya. Bisa seper 100, bisa seper 1000. Nah, ini yang menjadi kriteria dari sterilisasi. Anda mau menghilangkan berapa banyak mikrobanya. Sehingga rasio sebelum dan sesudah sterilisasi itu mikrobanya berapa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tujuan sterilisasi itu kan Anda mau membunuh mikroba. Mikroba punya parameter KD dan E0. Oke, kalau KD dipengaruhi oleh temperatur, E0 itu definisinya apa? Karena masuk di persamaan Arrhenius, E0 ini adalah energi aktivasi. Nah, kalau di konteks sterilisasi artinya apa? Energi aktivasi itu apa? Kalau di reaksi kimia biasa, energi aktivasi apa? Masih ingat? Udah lupa? Apa energi aktivasi di reaksi kimia? Yang gambarnya begini nih. Ini energi aktivasi. Masih ingat nggak? Energi yang harus dicapai untuk reaksinya berlangsung, Pak. Energi apa? Energi minimum, ya. Minimum ya. Jadi energi minimum terjadinya suatu reaksi itu adalah energi aktivasi. Fungsi katalis menurunkan energi aktivasi, masih ingat ya? Jadi sebetulnya energi aktivasi yang diproses sterilisasi juga sama. Ini adalah energi minimum yang diperlukan untuk mematikan sel. Nah, kira-kira energi aktivasi itu akan dipengaruhi oleh apa? Tergantung mikrobanya, Pak. Tergantung mikrobanya itu maksudnya? Apa dari mikrobanya? Jenisnya maksudnya? Ya, betul, Pak. Ya, tergantung jenis dari mikroba. Betul. Jadi mikroba itu akan punya, selain nilai KD ya, selain nilai KD, atau kenapa nilai KD dari mikroba itu bisa beda-beda, karena bergantung nilai energi aktivasinya. Karena jenis mikroba itu akan menentukan berapa nilai energi aktivasi dan KD. Selain itu, juga akan bergantung pada kalau mikrobanya sama, apakah nilai E0 dan nanti nilai KD-nya akan selalu sama? Suhunya ya, Pak. Oke, kalau suhu pasti. Maksudnya gini, jenis mikrobanya saja. Misalnya jenis mikrobanya sama. Anda lakukan sterilisasi, apakah pasti nilai KD ataupun nilai, kalau suhunya tidak dirubah ya, apakah pasti nilai KD dan E0-nya itu sama? Bisa jadi beda, Pak. Karena apalagi yang mempengaruhi kira-kira? Masih ingat fase pertumbuhan? Mungkin umur mikrobanya, Pak. Umur mikrobanya itu maksudnya apa? Mikrobanya muda, tua gitu. Ya kan saya kayak dia udah mau masuk ke fase stasioner kah atau
lagi eksponensial, sehat atau enggak gitu mungkin Pak Seleh. Jadi bergantung pada, ya saya sebutnya kesehatan dari si mikroba ya. Jadi apakah dia ada di fase ketika dia dibunuh, sterilisasi itu kan sebetulnya kan membunuh mikroba. Apakah dia ada di fase adaptasi, atau fase eksponensial, atau fase stasioner, dan seterusnya. Semakin sehat, maka dia akan semakin susah atau semakin gampang untuk disterilisasi. Sulit, Susah, Pak. Pak. Semakin susah. Ya. Jadi energi aktivasinya akan semakin tinggi. Nilai KD-nya akan semakin rendah. Seperti itu ya. Atau selnya apakah dia sel vegetatif atau spora. Ya. Jadi nanti akan mempengaruhi nilai E0 dan nilai KD. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tiap-tiap mikroba sudah punya karakteristik sendiri, sehat atau enggaknya nanti juga beda lagi. Apakah dia sel vegetatif atau sel spora nanti beda lagi. Nah, untuk mencapai tadi ya, nilai N per N0, kan nanti Anda butuh waktu ya, butuh waktu tertentu pada temperatur tertentu. Nah, tapi jangan lupa ketika Anda mengeset pada temperatur tertentu dan waktu tertentu, isi dari medium itu kan tidak hanya sel, tapi isi dari medium itu juga nutrisi yang ada atau nutrisi yang nantinya akan dipakai untuk sel yang Anda mau tumbuhkan. Jadi selain mematikan mikroba, efek sterilisasi itu juga akan merusak medium. Sebagian ya. Jadi tidak semua komponen di dalam medium itu langsung rusak semua enggak, tapi bersamaan dengan matinya sel, maka sebagian dari medium itu juga ada yang mengalami kerusakan. Karena medium juga punya nilai KD dan NO sendiri. Misalnya apa? Misalnya vitamin. Vitamin itu akan rusak kalau Anda panaskan pada temperatur sekian, temperatur pada waktu tertentu. Ya. Jadi trade-off-nya itu. Semakin Anda mengejar N per N0 yang semakin bagus, artinya kan Anda harus memperlama. Ini kalau batch ya, Anda harus memperlama waktu sterilisasi atau Anda harus menaikkan temperatur. Tapi dengan menaikkan temperatur maupun memperlama waktu sterilisasi, makin banyak komponen nutrien yang rusak. Itu yang harus dioptimasi ya, atau harus diperhatikan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, untuk mengecek itu sebetulnya di bagian akhir, ini kan kemarin sudah sampai sini, ini sudah, nah, di bagian akhir itu ada latihan ya, nanti kalian coba kerjakan. Jadi di sini ada medium. Mediumnya itu mengandung vitamin, akan disterilisasi. Jumlah spora awal 10⁵ liter, 10⁵ per liter. Kemudian konsentrasi vitamin di medium awal itu 30 mg per liter. Dipanaskan pada 121 derajat Celcius dengan tingkat survival-nya 0,001. Tingkat survival itu maksudnya N per N0. Ini berarti 1/1000. Jadi kriteria sterilisasinya itu di angka 1/1000. Nah, kalau mediumnya itu 2 ukuran ya, jadi Anda punya 10 liter, satu lagi 10.000 liter. Bandingkan satu, waktu yang diperlukan untuk mensterilisasi dengan kriteria 1/1000. Yang kedua, dengan waktu tersebut, bandingkan kondisi vitaminnya. Kira-kira bisa ya latihan sendiri? Jadi Anda hitung dulu berapa nilai, kan sudah ada datanya, EOD untuk spora dan alfa untuk spora, kemudian EOD untuk vitamin dan alfa untuk vitamin. Nanti masing-masing Anda bisa hitung KD-nya. Kemudian KD dari spora Anda hitung untuk N per N0 sama dengan 1/1000, berapa T-nya? Pada temperatur 121. Hati-hati konversi satuannya. Dapat T, Anda bandingkan. Kalau 10 liter dengan 10.000 liter, sama nggak T-nya? Setelah itu, untuk sama-sama mencapai 1/1000 ya, N per N0-nya. Setelah itu dapat T kan?
Setelah dapat T, Anda masukkan untuk menghitung yang vitamin. Dengan T yang sama seperti yang A, berapa konsentrasi akhir dari si vitamin. Jadi Anda ngitung C per C0 atau ya C per C0 untuk vitamin pada T yang sudah didapat. Paham ya? Bisa hitung sendiri ya, tidak usah di PR kan? Bisa, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya, Yuk. buat suhunya tadi itu kan di autoclave 121 derajat Celcius. Itu mendapatkan angka segitu dari pertimbangan apa ya, Pak? Oke. Rata-rata autoclave itu dioperasikan pada 121 karena untuk memastikan kalau selnya itu membentuk spora. Jadi sporanya bisa mati. Kan masih ingat ya di kurva ini. Ya, jadi ini perbandingan. Kalau yang kiri ini adalah yang vegetatif, ini adalah spora. Kalau yang vegetatif nggak masalah ya, sebetulnya Anda bisa bunuh pada temperatur berapapun, hanya nanti waktunya butuh lebih lama, gitu aja, untuk mencapai N per N0 yang sama. Ini kan N per N0. Nah, problemnya adalah spora. Spora ini kalau temperaturnya tidak cukup tinggi, profil kematiannya itu cenderung datar. Artinya susah mati. Ya, tadi efek dari N0 tadi. N0 spora itu jauh lebih tinggi daripada sel vegetatif. Nah, profilnya baru linear dan akan mengalami penurunan yang signifikan itu biasanya pada temperatur di atas 110. 110 pun itu pada waktu yang relatif lama. Nah, Anda ingat ya, kalau Anda memanaskan lebih lama, ya berarti mediumnya akan lebih banyak yang rusak. Sehingga diambillah rata-rata pada temperatur 121. Biar proses sterilisasinya bisa mematikan spora dan waktu sterilisasinya tidak terlalu lama. Kira-kira gitu. Oke ya? Menjawab pertanyaan? Menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Ya, proses grafiknya ada di mana ya kemarin? Nah, proses sterilisasi kalau batch seperti ini ya. Jadi ada heating, ada yang di atas apa namanya? Holding. Kemudian ada cooling. Nah, yang 121 derajat itu adalah yang di holding. Jadi dinaikkan dulu dari temperatur, ya kalau pakai air kan ya, dari temperatur kamar gitu ya, sampai 121, kemudian ditahan. Nah, kalau autoclave lab, itu biasanya ditahan pada tadi ya 121, 3 bar, selama 10-15 menit. Itu adalah holding time untuk autoclave. Nanti setelah itu diturunkan dulu. Jadi nggak Anda buka autoclave-nya di sini gitu ya. Jadi harusnya diturunkan dulu sampai ya katakanlah temperaturnya 60, kemudian tekanannya sudah atmosferik. Baru Anda bisa ambil. Oke. Cukup jelas. Jelas, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Silakan. Pak, maaf saya ingin nanya yang tadi yang masih perhitungan. Tadi untuk dapat konsentrasi vitaminnya gimana ya Pak? Saya agak ketinggalan. Justru itu yang harus dicari. Jadi kan rumusnya sama ya. Anda menggunakan rumus yang sama. Mana tadi rumusnya? Bentar. Nah, pakai rumus ini. Sama juga ya? Ya, jadi rumusnya sama. Cuman alfa dan E0-nya kan beda untuk vitamin dan mikroba.
Nah, sekarang Anda hitung dulu untuk mikroba, N per N0-nya kan sudah ditentukan 1/1000 ya, sesuai soal. Alfa dan N0 dan R dan T-nya sudah tahu, Anda dapat T kecil, waktunya berapa. Nah, dengan waktu tersebut, Anda balikkan ke persamaan ini. Ya, N per N0 untuk vitaminnya jadi berapa? Karena N0 vitamin tahu, N-nya kan tahu. Oh, baik, Pak. Walaupun satuannya agak beda ya, tapi nggak apa-apa, dipakai saja. Karena kan kalau Anda, ini kan sebetulnya bisa Anda ganti DC per DT, di sini jadi C. Juga sama kan? Sama saja sebetulnya. Karena yang vitamin tadi dalam bentuk konsentrasi. Tapi kalau yang spora dalam bentuk jumlah. Baik, Pak. Oh, jadi maaf, Pak. Ya. Kalau untuk volumenya itu dia ngaruhnya kemana ya, Pak? Sama tingkat ketahanan spora yang 10⁵ per liter. Nah, nanti kan Anda masukkan saja. Kalau 10⁵ per liter, berarti dalam 10 liter jumlah sporanya berapa? Dalam 10.000 liter jumlah sporanya berapa? Dalam 10 liter jumlah vitaminnya berapa? Gitu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Seharusnya, tapi nanti cek lagi ya. Karena yang dipegang adalah rasio akhir dan awal, mungkin volume tidak ngaruh ya. Tapi jumlah miligramnya mungkin nanti akan berpengaruh. Miligram yang rusak itu berapa nanti akan berpengaruh. Atau miligram yang tersisa akan berpengaruh. Karena makin banyak, berarti kan makin banyak volume reaktornya, makin besar volume reaktornya, makin banyak miligram dari si vitaminnya. Oke, Pak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, berarti perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian ya. Besok tidak ada kuliah seperti biasa, kita pindah ke hari Jumat untuk kuliah tamu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.